Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Dedi Elvin Malik Cahyono dari kelas Sistem Informasi B SIB dengan NIM 250201005. Di sini saya akan mempresentasikan flowchart pada aplikasi Lazada sebagai user jasa ekspedisi. Pertama, pada bagian 1 ada langkah pendaftaran, yaitu dengan langkah pendaftaran dimulai dengan menggunakan simbol terminator dengan algoritma mulai. Kemudian dilanjut dengan daftar sebagai mitra jasa ekspedisi Lazada. Jasa ekspedisi mendaftarkan diri dengan bermitra sebagai jasa ekspedisi dengan pihak Lazada. Di sini menggunakan simbol manual operation karena hal tersebut dilakukan secara manual. Kemudian jasa ekspedisi mengisi dan melengkapi beberapa data beserta berkas yang diperlukan. Di sini menggunakan simbol input karena mengisi dan melengkapi beberapa data dan berkas. Kemudian setelah mengisi dan melengkapi beberapa data tersebut, kemudian jasa ekspedisi menunggu verifikasi dari pihak Lazada dengan menggunakan simbol delay. Dan setelah menunggu verifikasi, pihak Lazada akan menguji kelayakan apakah jasa ekspedisi layak menjadi mitra dengan layak bermitra dengan pihak Lazada. Kemudian lanjutkan dengan menggunakan simbol decision dengan algoritma apakah jasa ekspedisi diterima sebagai mitra Lazada. Jika ditolak, maka jasa ekspedisi harus melakukan evaluasi apa kesalahan yang membuat mereka ditolak oleh pihak Lazada sebagai mitranya dengan menggunakan simbol manual operation. Jika setelah evaluasi dan menemukan kesalahan yang telah dibuat oleh jasa ekspedisi itu apa, kemudian jasa ekspedisi kembali mendaftar lagi dan melanjutkan seperti langkah-langkah sebelumnya. Dan kemudian jika jasa ekspedisi diterima sebagai mitra Lazada, maka akan tanda tangan kontrak kerjasama dengan pihak Lazada. Di sini saya menggunakan simbol dokumen karena menggunakan dokumen kontrak yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan setelah tanda tangan kontrak, maka akan ada output yaitu berupa algoritma resmi berupa algoritma jasa ekspedisi resmi. Jasa ekspedisi telah resmi menjadi mitra Lazada, telah resmi bermitra dengan Lazada sebagai jasa ekspedisi. Kemudian lanjut ke on-pack connector di sini dengan simbol B, yaitu bagian B yang ada di atas sini ya. Maaf. Dengan bagian kedua itu operasional. Langkah B dimulai dengan bagian operasional itu dimulai dengan login ke sistem mitra Lazada. Jadi yang langkah pertama yang harus dilakukan oleh jasa ekspedisi itu adalah login kepada sistem yang telah disediakan oleh Lazada sebagai untuk jasa ekspedisi itu sendiri. Dan setelah login dilakukan, maka lanjut simbol decision yang berupa apakah login berhasil. Jika tidak, maka evaluasi apa kesalahan yang telah dilakukan sehingga menyebabkan login tidak berhasil. Nah, sudah dievaluasi, maka login kembali. Dan jika login tidak berhasil lagi, evaluasi dan login kembali lagi sampai berhasil. Dan kemudian jika berhasil, maka akan menghasilkan output berupa masuk ke halaman beranda. Jika setelah berhasil masuk ke halaman beranda, maka akan ada decision apakah ada order. Jika tidak,
maka proses telah selesai, algoritma telah selesai. Dan jika jika ada order, kemudian ada simbol decision lagi yang saya gunakan. Apakah order dikonfirmasi oleh seller? Jadi setelah ada pemberitahuan bahwa ada order, maka apakah order tersebut dikonfirmasi oleh seller? Apakah benar order tersebut atau cuma order bohongan mungkin? Jika tidak, maka jika tidak dikonfirmasi oleh seller, maka ya selesai. Flowchart atau algoritma telah selesai, atau proses atau itu selesai. Dan jika order dikonfirmasi oleh seller iya dan antara lain iya, maka decision lagi apakah pesanan ada di gudang atau drop point. Jadi setelah benar-benar order tersebut dikonfirmasi oleh seller bahwa order tersebut adalah order yang benar, yang telah dikonfirmasi oleh seller ya, maka jasa ekspedisi harus mengecek apakah barang tersebut ada di gudang, drop point, atau tempat penyimpanan pesanan atau tempat titik seperti tempat pengumpulan pesanan gitu loh. Nah itu, jika tidak, maka kirim pemberitahuan kepada seller. Jasa ekspedisi melakukan pengiriman pemberitahuan kepada seller agar pesanan segera dikirim ke gudang atau drop point yang terdekat atau mungkin yang telah ditentukan gitu. Kemudian konfirmasi seller lagi, dan jika pesanan sudah ada di gudang atau drop point tersebut atau dengan kata lainnya, maka scan resi pada pesanan tersebut menggunakan simbol input. Nah, dan telah scan resi di sini bukan berarti harus scan menggunakan load scan. Di sini juga bisa diartikan dengan menginput manual seperti mengetik angka resinya gitu. Jadi masih agak nggak terlalu spesifik di sini. Kemudian setelah pesanan telah berhasil di scan resinya, kemudian jasa ekspedisi mengupdate status menjadi dikirim karena barang kan segera dikirim. Kemudian lanjut ke on-pack connector yang bertandakan huruf C di sini. Dan huruf C tersebut mengacu ke sini, atas sini, ya ke sini. Jadi dari sini ke sini, agak aneh. Nah, kemudian dari on-pack connector di sini, ya sebelumnya saya menggunakan on-pack connector ini karena ya agar lebih ringkas aja satu halaman gitu, lebih enak saya buatnya. Kemudian langkah pertama yaitu jasa ekspedisi mengirim pesanan kepada customer. Nah, di sini saya menggunakan simbol manual operation karena semua orang tahu bahwa pengiriman pasti adalah berupa hal yang harus dilakukan secara manual atau operasi secara manual. Nah, kemudian setelah pesanan dikirim, akan ada sebuah decision lagi. Apakah pesanan sampai di lokasi customer? Jika tidak, maka dengan kata lain kurir atau jasa ekspedisi yang telah ditugaskan tidak sampai atau tidak tahu, maka cek ulang alamat tujuan dan hubungi customer. Jadi seorang atau kurir atau jasa ekspedisi atau seorang tertentu yang telah ditugaskan diharuskan untuk mencoba cek ulang alamat tujuan atau alamat customer dan coba hubungi customer kembali agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan lebih lengkap pastinya. Dan setelah mendapatkan alamat yang jelas dan setelah mengecek ulang alamat tujuan, mungkin jika salah, dan menghubungi customer mungkin jika alamatnya terlalu ribet gitu, langsung lanjut coba kirim pesan customer kembali. Dan jika masih tidak sampai lagi, berarti ya coba lakukan langkah ini kembali gitu, mutar terus sampai ya. Nah,
Jika pesanan telah jika pesanan atau jasa jika pesanan atau jasa ekspedisi telah atau dengan kata lain telah sampai di lokasi customer, maka akan ada output berupa output maka akan ada manual operation berupa serah terima dengan customer, ya. Jasa ekspedisi menyerahkan pesanan dan customer menerima pesanan. Customer menyerahkan uang jika COD dan ekspedisi menyerahkan pesanan, ya begitulah. Kemudian akan ada decision lagi, apakah pesanan diterima oleh customer. Yang diartikan di sini adalah apakah customer menerima barang tersebut, menerima jika mungkin apakah pesanan diterima oleh customer, dan jika tidak, maka akan ada pengajuan pengembalian pesanan. Nah, jadi jika pesanan tidak diterima atau ditolak oleh customer dengan alasan tertentu, maka akan ada pengajuan pengembalian. Nah, setelah dilakukan pengajuan pengembalian, sini menggunakan simbol input btw, dan menunggu konfirmasi dari seller. Seller mengkonfirmasi di sini apakah pengajuan pengembalian diterima oleh seller. Nah, dari setelah sekian lama menunggu, maka sini akan ditentukan oleh decision ini, apakah pengajuan pengembalian diterima oleh seller. Jika tidak, maka kirim pemberitahuan kepada customer, entah secara lewat aplikasi ataupun secara langsung gitu. Nah, bebaslah, ini saya berproses saja. Dan setelah pemberitahuan customer, kirim pesanan ke customer kembali dan lakukan langkah seperti tadi kembali. Itu jika tidak diterima, jika pengembalian tidak diterima oleh customer, atau dengan kata lain pengajuan pengembalian tidak diterima atau tidak di ACC oleh seller. Nah, namun jika pengajuan pengembalian diterima oleh seller atau maka pesanan diupdate statusnya menjadi dikembalikan. Nah, kemudian setelah diupdate status, di sini menggunakan simbol manual input, ya, manual input di sini. Kemudian kirim kembali ke barang ke seller. Jadi pesanan dikirim kembali kepada seller karena kebalikan, ya, ingat. Di sini menggunakan simbol manual operation. Kemudian setelah barang dikembalikan, maka akan ada laporan pengembalian kepada pihak Lazada, ya. Jadi akan ada laporan bahwasanya barang dikembalikan kepada seller. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian proses pengajuan pengembalian pada bagian pengajuan pengembalian di sini ditutup dengan algoritma selesai menggunakan simbol terminator, yes, terminator. Nah, kemudian kembali lagi ke decision yang ini, apakah pesanan diterima oleh customer. Jika customer menerima pesanan tersebut, atau dengan kata lain maka pesanan diterima oleh customer, ya, cukup seperti itu. Jadi pesanan diterima oleh customer mungkin bisa komen nanti gitu, jadi nggak boleh juga dikembalikan. Nah, setelah pesanan diterima oleh customer, maka setelah itu jasa ekspedisi akan mengupdate status pesanan tersebut menjadi diterima karena pesanan telah diterima oleh customer. Kemudian langkah selanjutnya akan ada laporan pengiriman pesanan dan pembayaran pesanan kepada pihak Lazada, dari jasa ekspedisi kepada pihak Lazada berupa dokumen, mungkin laporan. Nah, setelah itu, dan yang terakhir,
Langkah ditutup dengan algoritma selesai menggunakan simbol flow, menggunakan simbol terminator. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.